Cek cek 1 2 3. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pagi hari ini masuki minggu ke-13. Lalu sebelumnya kita belajar tentang perbaikan citra atau image enhancement, terus apa lagi ya? Brightness dan lain sebagainya. Format citra RGB, grayscale, dan negatif. Hari ini masuk ke dalam menghitung bagaimana cara menghitung kualitas citra. Hari ini juga saya akan bahas tentang project UAS-nya. Jadi kalian bisa nyicil project UAS-nya dari sekarang. Bisa ngerjain soal UAS-nya dari sekarang. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu tentang konsep MSE dan PSNR pada citra. Nah, biar apa ya maksudnya ngeh gitu ya. Kenapa kita belajar harus mengetahui bagaimana proses menghitung MSE dan PSNR. Hari ini saya nggak ada tugas, tugasnya hanya baca jurnal. Baca jurnal, bentar saya buka dulu. Ada 2 jurnal analisa Jadi sebenarnya setelah mata kuliah ini, harusnya kalian sudah punya pandangan untuk membuat tugas akhir sih. Kalau memang tugas akhirnya pengen pengolah citra. Jadi kalian bisa nyicil dari sekarang buat tugas akhir saya tentang pengolah citra. Kalau memang mau dan fokus ke dalam perbaikan membuat aplikasi tentang pengolah citra ya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti dua jurnal ini. Dari 2 jurnal ini kayaknya semua materi sudah saya berikan, tinggal kalian pelajari lebih lanjut untuk pemahamannya ya. Saya buka dulu contoh jurnalnya. Ada 2 jurnal, yang pertama itu di sini jurnal itu nggak menampilkan di judul tentang MSE dan PSNR ya. Tapi 2 jurnal ini membahas tentang menggunakan MSE dan PSNR dalam perbaikan citranya. Yang pertama ini contoh penelitian dan juga contoh mungkin studi tugas akhir atau skripsi nanti ya. Tugas akhir nanti itu contoh penelitian itu kalian bisa ganti studi kasusnya. Kalau di sini citra sinar X dental, dental itu citra sinar X-ray gigi. Jadi penelitian itu bisa, kalau kalian buat skripsi dengan judul seperti ini letterluck ya, namanya sudah diambil, maksudnya penelitian itu sudah dipakai orang lain, jadi nggak bisa dipakai lagi. Kalian bisa pakai penelitian tentang ini, mungkin bisa dengan cara diganti studi kasusnya. Citra sinar X dental mungkin diganti dengan citra sinar X-ray tangan, paru, atau citra yang lain nih, gambar buah dan lain sebagainya. Atau metodenya diganti, ini metode filtering atau diganti dengan metode yang lain. Kalau kita lihat abstraknya di sini, kalau pengen mengetahui sebuah jurnal, kita baca abstraknya terlebih dahulu ya.
Citra merupakan sebuah objek yang memiliki karakteristik dalam bentuk visual. Ini definisi citra terlebih dahulu, terus ini definisi sinar eksidental merupakan salah satu contoh citra digital. Hasil citra dental panoramik memiliki tingkat pencahayaan yang lemah. Nah, ini masalah ini udah disampaikan bahwa ada masalah dalam citra dental itu pencahayaannya lemah. Jadi penelitian itu langkah-langkahnya seperti itu ya. Cari studi kasus, permasalahannya disampaikan, solusinya apa disampaikan, hasil penelitiannya apa disampaikan. Maka diperlukan perbaikan kualitas citra. Para dokter gigi masih mengandalkan pengamatan visual dalam pembacaan foto rongsen, sehingga hasilnya subjektif. Hasil citra rongsen tidak memiliki kualitas citra yang baik, seperti misalnya hasil citra sinar eksidental yang gelap ada atau bagian yang samar, sehingga sulit diidentifikasi. Nah, penelitian ini menggunakan metode filtering dalam meningkatkan kualitas citra sinar eksidental. Nah, metode yang disampaikan di sini, filtering kan ada banyak. Ini langsung menggunakan beberapa metode ya dalam satu penelitian. Boleh saja satu penelitian itu satu metode atau lebih dari 2 metode. Kali ini ada banyak metode, filter unsafe, filter median. Yang bedakan filter ini kernelnya ya. Sudah saya jelaskan kemarin, yang bedakan itu kernelnya ya. Saya kasih contoh tugasan kernelnya dengan NIM. Untuk kernel unsafe nanti ada sendiri, kernel median, filter median sudah saya jelaskan ya tentang nilai mediannya. Kalau filter Wiener itu ada teorinya sendiri, kalian bisa pelajari filter Gaussian. Ini metode-metode yang digunakan. Tahap awal dilakukan adalah mengubah citra menjadi keabuan atau dirubah menjadi grayscale dengan format citra yang berbeda-beda. Selanjutnya dilakukan tahap filtering. Nah, ini yang masuk ke pembahasan yang akan kita pelajari hari ini. Pengukuran keberhasilan filtering diukur secara kuantitatif menggunakan parameter kualitas citra yaitu mean square error yang akan kita pelajari hari ini, dan peak signal to noise ratio yang akan kita pelajari hari ini juga. Ini nggak bisa nah seperti ini. Nilai MSE rata-rata yang paling baik didapat dengan menggunakan filter Gaussian. Ini hasil penelitiannya bahwa filter Gaussian itu yang paling baik dari keempat metode yang disampaikan sebelumnya. Untuk tipe berformat JPG, yaitu sebesar 0,6. Jadi kalau MSC itu cara mengetahui nilai sebuah citra itu baik atau enggak ketika dia mendekati 0 ya. Dan nilai PSNR rata-ratanya 49. Nah, kalau PSNR itu kalau citranya di bawah 30 berarti rendah, kalau di atas 30 berarti citranya baik. Nah, ini contoh penelitian seperti itu. Nah, UAS-nya ini jadi seperti ini nanti UAS-nya. Nanti saya jelaskan sih di akhir ya. Tapi saya kasih gambaran UAS-nya nanti kalian buat citra input apapun, entah itu gambar, tapi harus spesifik ya, jangan terlalu umum. Entah itu gambar buah yang ada visualnya, terus kalian gunakan metode filtering atau konvolusi atau metode lain, terus diukur PSNR-nya, terus kalian ambil kesimpulan proses yang kalian lakukan itu baik atau enggak berdasarkan nilai PSNR dan nilai MSE-nya. Dari abstrak ini sudah ada gambaran tentang jurnal ini ya, penelitian ini ya. Ini mungkin metode teori-teori saja. Terus ke bawah ini definisi gambar, perbaikan kualitas citra, citra imagement. Ini contoh bagaimana menajamkan gambar ya. Di sini yang pertama itu citra input, yang bawah itu citra output ya, lebih jelas. Mungkin ditambahkan brightness-nya ini atau histogram evaluasi juga bisa. Ini filter-filter yang digunakan. Terus ini metode penelitiannya menggunakan, nah ini flowchart-nya, start, inputan citra, mengubah citra berwarna menjadi grayscale, kita masukkan metode filtering yang digunakan, perhitungan MSE dan PSR dengan MATLAB, sudah finish.
selesai. Itu saja ya, saya kira nggak terlalu susah. Nah ini, laporannya jadi di sini kalau kita lihat ada 10 citra yang diproses, ini metode unset dengan nilai MSE-nya, nilai PSNR-nya, ini filter winner. Jadi setiap metode diukur MSE dan PSNR-nya. Ini metode pertama. Ini metode kedua. Ini metode ketiga. Ini metode keempat. Ini tipe citranya, BMP, bukan JPG. Terus diambil rata-rata. Terus kita lihat ini yang paling baik yang mana. Kalau MSC itu yang mendekati 0. Kalau tadi di penelitian sih filter Gaussian ya. Nah ini nilainya paling kecil. Yang lain kan tinggi. Tinggi artinya citra input dengan citra output itu selisihnya jauh. Maksudnya perbedaannya sangat jauh. Terus untuk nilai PSNR yang di atas 30. Kalau semakin baik di atas 30 artinya semakin baik. Ini 46 paling tinggi, yang lain 38, ini 27. Artinya ternyata untuk gambar citra gigi, perbaikan yang paling baik itu menggunakan filter Gaussian. Jadi penelitian itu seperti itu, termasuk nanti kalau skripsi. Nah, ada 2 penelitian ini yang menggunakan format BMP, yang bawahnya menggunakan format JPG. Sebenarnya gambar citra digital itu dari mesin X-ray itu formatnya bukan JPG atau BMP, aslinya ada format sendiri untuk gambar X-ray itu namanya DCOM, Digital Communication, DCOM itu. Kalian bisa cari contohnya. Ini output programnya, original image-nya, ini metode pertama, metode kedua, metode ketiga, metode keempat. Ini ditampilkan histogramnya, proses output MSE dan PSNR-nya nggak ditampilkan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya tak nyalain kipas angin. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Sekarang kita lihat jurnal kedua. Kita lihat jurnal kedua yaitu analisis kualitas perbaikan citra menggunakan metode median filter dengan penyelesaian nilai pixel. Jadi metode median tapi nilai pixelnya dibedakan. Kita baca dulu ya abstraknya. Metode median filter adalah salah satu metode perbaikan kualitas citra pada domain spasial. Domain spasial memiliki kelebihan pada hasil perbaikan karena perbaikan citra dilakukan per pixel. Karena perbaikan citra dilakukan perbaikan per pixel, metode median filter memiliki komputasi yang tinggi dan waktu eksekusi yang lama. Dengan melakukan penyelesaian terhadap pixel yang perlu diperbaiki dapat mengurangi waktu proses perbaikan dan meningkatkan kualitas citra pada pixel yang sudah benar, tidak perlu diperbaiki. Pengukuran kualitas citra yang dilakukan menggunakan PSNR, ini sama, pengukurannya juga menggunakan PSNR. Sebenarnya pengukuran kualitas citra itu ada banyak, tapi saya lihat di beberapa jurnal hanya PNS, PSNR, dan MSC ya. Dengan membandingkan nilai citra asli dengan citra hasil perbaikan. Perbaikan citra menggunakan median filter pada semua pixel memiliki PSNR 28,5 dB, sedangkan penyelesaian nilai pixel memiliki dengan penyelesaian nilai pixel PNSR 30 atau meningkat 5,6%. Untuk waktu perbaikan citra pada semua pixel membutuhkan 2,1 detik, sedangkan dengan penyelesaian nilai pixel membutuhkan lebih cepat.
Kualitas hasil perbaikan citra dengan menyeleksi nilai pixel dianggap layak untuk proses berikutnya karena sudah di atas 30 dB. Jadi kalau nilai PSNR itu ada satuannya disable dB. Kalau di atas 30 berarti itu baik ya. Jadi ini kalau kita lihat median filter kan semua citra. Kalau di sini dia median filter dibandingkan melakukan median filter terhadap semua citra dengan median filter terhadap pixel yang dibutuhkan saja, nggak semua citra. Yang disampaikan materi tentang pengukuran kualitas citra ada mean square error dan PSNR-nya. Nah, silakan nanti baca 2 jurnal ini untuk ada gambaran tentang tugas akhir tentang pengolah citra ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada atau belum ada yang ditanyakan? Sebelum masuk ke materi, saya bahas tugas-tugas sebelumnya dulu. Eh, kita bahas tugas dari awal ya, dari setelah UTS. Mungkin ada yang belum mengerjakan atau lupa. Saya buka dulu yang sudah mengumpulkan. Setelah UTS itu dimulai dengan tugas 7, mungkin ada yang lupa. Tugas 7 itu menghitung manual konvolusi. Kenapa saya minta kalian menghitung manual konvolusi untuk membuat kalian paham proses konvolusi itu bagaimana gitu ya. Jadi sebuah proses yang agak rumit ya, dikalikan sebenarnya. Kalikan kernelnya satu-satu tiap pixel. Nah, itu kita bisa selesaikan dengan mudah dengan menggunakan konvolusi histogram. Oh, enggak ada ya? Oh, tugas 7 ini, oh, sebentar ini 19A2, 19C1. Tugas ketujuh itu konvolusi. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas ketujuh tentang konvolusi? Ya, ada yang langsung nulis jawabannya. Saya minta kalau bisa dilampirkan proses perhitungannya untuk menunjukkan bahwa kalian paham nilai ini muncul dari mana. Seperti ini juga nggak apa-apa. Ini untuk tugas 7. Tugas 8, histogram ekualisasi. Nah, pertama kan saya jelaskan ada yang kurang. Makanya ada 2 tugas tentang histogram ekualisasi ya. Yang pertama itu harusnya ada Excel sama GUI-nya. Tapi saya revisi tugas ke-8 itu hanya buat GUI saja. Untuk Excel-nya karena ada beberapa langkah yang terlewat yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kan ada beberapa langkah yang ada yang kurang, 2 langkah. Jadi cukup buat tugas yang bagian GUI saja. Nah, tugas 9 baru tentang membuat histogram ekualisasi yang benar yang saya ambil dari materi di Telkom University ya yang saya share di grup. Jadi kalian buat ini yang sudah benar baru 1 orang yang ngumpulin ya. Atas nama Iriska Febrianto. Mungkin ada di sini. Mungkin bisa bantu saya jelaskan tentang penyelesaian tugas 9. Karena saya lihat baru 1 orang yang mengumpulkan.
Ada. Jadi yang merasa kesusahan, saya sudah share link dari penjelasan kelas lain ya di grup WhatsApp. Jadi kalian buat Excel perhitungannya dengan inputan adalah name masing-masing, terus lakukan proses histogram ekualisasi dengan metode yang saya jelaskan terakhir, karena ada beberapa langkah yang terlewat, ini sama langkah ini ya. Dari situ round-nya, penggenapannya ke bawah. Nah, output-nya itu harus sesuai dengan program yang kalian buat. Jadi setelah itu kalian buat program dengan bahasa apapun. Saya sudah ngasih dengan Python, jadi nggak boleh pakai Python. Kalian boleh menggunakan bahasa pemrograman lain. Saya sarankan sih pakai MATLAB biar mudah. Dengan output harus sama dengan yang di Excel. Ini inputnya, ini outputnya. Kita lihat programnya ada outputnya sesuai atau enggak. Di sini langkah-langkahnya ya. Inisialisasi metrik citra input, rubah dari metrik array ke list, hitung baris kolom serta total baris kali kolom, hitung frekuensi, kalikan tiap nilai frekuensi dengan total baris, hitung kumulatif probability, kalikan nilai kumulatif probability dengan angka 20, kemudian genapan ke bawah. Terus ganti input metrik dengan angka hasil perhitungan yang baru sebelumnya. Nah, ini hasil akhirnya. Saya buat seperti ini untuk menunjukkan bahwa langkah-langkahnya itu ada banyak, kalian kerjakan satu-satu. Sebenarnya kalau sudah paham dasar logika algoritma ini, satu proses bisa langsung selesai, tapi biar lebih mudah dibuat seperti ini. Saya buat seperti ini, jadi satu-satu. Ini untuk tugas 9. Ada yang mau ditanyakan? Yang masih belum paham, saya sudah kirim link penjelasan tentang ini, tapi ini dijelaskan dari kelas lain, kelas 19 F1 ya. Kalian bisa lihat di sini. Saya minta dia untuk menjelaskan. Kalian bisa tiru langkah-langkahnya. Harusnya nggak ada masalah. Untuk tugas 9. Jadi tugas 7, tugas 8, tugas 9. Ya, ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas-tugas sebelumnya? Halo? Pak, maaf nanya Pak. Ya. Untuk yang tugas sebelumnya, misalkan waktu perhitungan konvolusi dan sebagainya itu kan kita pakai Excel. Cuman Ya. kalau langkah perhitungannya nggak ditulis, tapi di situ ada formulanya gitu Pak, nggak apa-apa itu Pak. Ya, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Saya buat seperti itu untuk menunjukkan bahwa itu yang kita lakukan di program ya. Jadi kalian nggak cuma pakai program tapi paham prosesnya. Terus untuk membuktikan bahwa proses yang kalian lakukan itu sudah benar. Jadi jawab output dari Excel dan output dari program sama. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke pertemuan 13, konsep MSE dan PSNR. Jadi konsep ini untuk menilai kualitas citra. Jadi kalian sudah perbaiki gitu. Jadi contoh saja ya, ada orang gambarnya jelek, biasanya kan, maksudnya bukan gambarnya jelek, fotonya itu buram gitu ya. Terus Anda diminta untuk perbaiki dong foto saya gitu. Kalau biasa standarnya kan pakai Photoshop atau aplikasi perbaikan yang lain ya, dijelaskan atau diganti kontrasnya dan lain sebagainya gitu ya. Habis itu kalau udah hasil kan
Ada 2 cara penilaian ya, penilaian subjektif sama kuantitatif. Penilaian subjektif ya dilihat dengan mata sendiri ya. Jadi, oh udah bagus atau belum dengan mata. Tapi kan itu subjektif, tiap orang beda-beda. Menurut saya sudah bagus, ternyata bagi orang lain, oh enggak, tetap jelek gitu kan, nggak bisa dijadikan dalam penelitian akademik kan nggak bisa dijadiin acuan. Nah, untuk menilai kualitas citra, selain dengan melihat dengan pandangan dilihat dengan mata langsung, itu ada namanya metode yang bisa digunakan, yaitu yang salah satunya. Ada banyak sebenarnya. Kalian bisa cari atau beli buku tentang pengolah citra, sering dibahas di sana. Ada MSE, ada PNSR, ini basisnya statistik, nanti ada yang berbasis lain. Ada banyak, saya kasih contoh buku yang saya gunakan. Ini terbitan dari Udinus, Universitas Dian Nusantoro ya, Semarang. Buku mengolah citra Udinus. Di situ ada stenografi, kompresi citra, dan lain sebagainya dijelaskan. Kalau pengen belajar lebih lanjut tentang pengolahan citra, kalau satu semester nggak cukup banyak yang harus dipelajari, jadi saya pilih-pilih saja. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa beli buku tentang ini bukunya ini. Ini bisa pengenalan pola, watermarking, steganografi, kompresi citra. Atau yang ini 17 Agustus Surabaya kayaknya. Pengolahan citra digital, konsep dan teori. Jangan ketukar yang SMK ya. Kalau ini pengolah citra ini SMK, ini cuma editing foto. Balik ke sini. Jadi kita hari ini bahas tentang MSE dan PSNR. Apa itu MSE dan PSNR? PSNR itu Peak Signal to Noise Ratio. Ini saling berhubungan ya. Untuk menghitung PSNR itu kita harus mengetahui nilai MSE-nya. Jadi pertama PSNR adalah perbandingan antara nilai maksimum dari sinyal yang diukur dengan besarnya derau yang berpengaruh pada sinyal tersebut. Ya kalau diteorikan agak susah penjelasannya ya. PSNR biasanya diukur dalam satuan desibel. Kalau PSNR ada satuannya desibel, kalau MSE nggak ada. PNS digunakan untuk memberi perbandingan kualitas citra cover sebelum dan sesudah disisihkan pesan. Jadi sebenarnya PNSR itu digunakan untuk menghitung sebuah citra, menghitung kualitas citra setelah dimasukkan pesan ya, pesan dimasukkan ke dalam citra. Istilahnya stenografi. Untuk menentukan PSNR terlebih dahulu Anda harus tentukan nilai MSE-nya. MSE adalah nilai error kuadrat rata-rata antara citra asli dengan citra manipulasi. Jadi bisa citra hasil steganografi atau hasil proses filtering dan lain sebagainya. Nah, MSE tidak memiliki satuan, sedangkan satuan dari PNCNR adalah desibel. Semakin mirip kedua citra, maka nilai MSE dan semakin mendekati 0. Ini MSE nggak kita bahas. Nilai MSE-nya semakin mendekati 0. Kalau MSE-nya semakin mendekati 0, artinya citra itu semakin baik. Sedangkan pada PNCR 2 buah citra dikatakan memiliki tingkat kepentingan rendah jika PNCR di bawah 30. Artinya kalau di atas 30 citranya semakin baik. 30 dB semakin baik. Bagaimana cara menghitung MSE dan PSNR? Rumusnya ada banyak versi ya. Tapi saya lihat sih karena saya kurang paham masalah matematika sih. Intinya sih sama, mungkin karena mungkin ada apa namanya persederhanaan gitu ya. Kalau di sini seperti ini MSE PSNR. Kalau yang saya tampilkan ini kayaknya kelihatan lebih mudah ya. Tinggal 10 log 10 C2 max itu kalau kita lihat C max adalah nilai piksel terbesar pada keseluruhan citra. MSE-nya ini
Mungkin agak kesusahan kalau yang nggak terbiasa baca rumus itu ya. Jadi saya kasih contoh perhitungan manualnya saja langsung. Perhitungannya sih mudah sebenarnya. Saya nggak kasih tugas eh, baru tentang pengelola citra atau tentang ini. Sebenarnya bisa juga ini kita bahas lagi tentang NIM. Mungkin ini kedua, mungkin apa gitu ya. Tapi enggak, nanti karena saya sudah jelaskan hari ini, saya jelaskan tentang proses project UAS. Jadi kalian bisa nyicil dari sekarang project UAS. Jadi project UAS itu nanti kalian buat laporan dan juga presentasi. Jadi jangan sampai nanti kayak UTS kemarin ada yang belum sempat ngupload video dan lain sebagainya, ternyata koneksinya lemot. Jadi nanti saya buat boleh presentasi lewat video, di-upload di YouTube, atau mau langsung presentasi ke saya juga boleh. Kita janjian waktunya kapan gitu ya. Atau lewat presentasi lewat Zoom gitu ya. Bisa juga. Jadi kalau nanti project UAS-nya sudah kalian kerjakan di pertemuan 15. Sekarang kan pertemuan 13. Terakhir perkuliahan kan pertemuan 15 ya. 15 atau 16 ya? 15 kayaknya. 16 UAS. Ada yang sudah selesai project UAS-nya di pertemuan 15. Boleh presentasi di pertemuan 15. Jadi nanti UAS nggak perlu ngupload video dan untuk ngupload laporannya saja. Jadi temannya juga bisa lihat apa yang dikerjakan. Contoh, bisa dijadiin contoh ya. Nah, sekarang contoh menghitung MSE dan PSNR. Di sini ada dua citra, ini citra input, ini citra output ya. Ini contoh citra yang pertama, ini contoh citra yang sudah dilakukan proses, entah itu proses kompresi atau proses perbaikan citra dan lain sebagainya. Yang penting ini yang ke bawah adalah citra output. Cara hitungnya bagaimana? Sangat mudah sebenarnya. Kalau ditulis di rumus memang susah ya kalau nggak terbiasa baca rumus. Citra input dikurangi citra output dipangkat 2. Itu aja. Dibagi baris kali kolom. Seperti itu saja ya. Jadi kalau kita balik ke itu untuk menghitung MSE ya, MSE dulu. Ini kayak pengurangan metrik ya kalau nggak salah. 7 dikurangi 6, 1 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, semuanya dikurangi ya. Citra input dikurangi citra output dipangkat 2. Hasilnya dipangkat 2. Dibagi baris kali kolom. Jadi ini contoh hitungan manualnya. Hasilnya ini 1,55. Saya sudah buatkan contoh programnya di MATLAB. Saya sudah lampirkan di bawah. Kalian bisa coba sendiri. Ini citra input, ini citra output, MSE-nya 1,556. Jadi prosesnya seperti ini. Kita buat citra input. Kalau menggunakan gambar asli ya, menggunakan iMatrix ya. Terus citra output, kita cari baris kolomnya dengan menggunakan ses, citra input. Kita ketahui barisnya berapa, kolomnya berapa. Terus pengukuran PSNR-nya, ya sangat mudah. Kalau dibandingkan melihat rumusnya, lebih mudah seperti ini. MSE adalah sum itu total ya. Citra input dikurangi citra output kali 2 dibagi baris kali kolom. Ini hasilnya 1,556. Nah, karena belakang di komanya ini disikat ya, 2 digit di belakang koma, jadi 1,55. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang MSE, mean square error. Kalau nggak ada ditanyakan, ragu saya sebenarnya paham atau enggak. Paham nggak?
Apa perlu kasih tugas untuk dikerjakan di Excel biar praktek ya, apa lebih paham lagi? Oh nggak perlu? Halo Pak. Iya, Halo, halo. Halo Pak. silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dicoba untuk latihan saja Pak ya? Oh iya, Tidak perlu untuk tugas. dicoba untuk latihan. Berarti saya kasih tugas ini. Ya. Ya nggak apa. Ya nanti saya tulis tugasnya. Saya belum sempat nulis di bawah. Nanti saya lampirkan. Ya paling nanti tugasnya adalah saya buat citra input, saya buat citra output, name ya. Name itu nanti bisa error nggak ya? Name masing-masing gitu ya. Terus nanti dihitung pakai Excel, terus kalian buat programnya, outputnya sama atau enggak. Nah, tadi kan MSE, kayak Microsoft Security Essential ya, antivirus yang dari Microsoft. Sekarang PSNR. PSNR lebih mudah sih, karena kita nggak hitung manual ya. Tinggal tulis aja 10, log 10, nilai pixel paling tinggi. Kalau nilai pixel paling tinggi kalau citra asli, otomatis ini 255 pangkat 2 ya. Tapi karena ini inputnya bukan citra asli, kita cek di sini. Yang paling tinggi berapa? Dari citra input ini yang paling tinggi ada 7. Berarti di sini 7 pangkat 2 dibagi nilai MSE. Dari 10, log 10, 7 pangkat 2 dibagi nilai MSE. Ini outputnya 14,5. Tapi kalau di program karena nilai di belakang komanya lebih banyak, ada sedikit selisih ya. Ini 1,49831. Prosesnya seperti ini, 10, log 10 untuk mengetahui nilai maksimal atau nilai paling besar di sebuah metrik, kita menggunakan fungsi max, citra input gitu ya, kali 2 dibagi MSE. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan untuk dua proses ini, MSE dan PSNR? Minggu kemarin saya sudah jelaskan tentang kontras stretching ya. Minggu kemarin itu saya nggak ngasih tugas pada saat tentang kontras stretching. Dari kalian coba-coba sendiri untuk kontras stretching. Nah, sekarang saya bahas tentang project UAS-nya. Kalian bisa kerjakan dari sekarang. Tugas project UAS-nya individu ya. Kalau sekarang pertemuan 13, 14, 15, nanti ada UAS. Ada minggu tenang nggak sih? Saya lupa ya. Biasanya ada minggu tenang ya. Jadi hampir 3 minggu lebih nanti kalian bisa nyicil dari sekarang. Harusnya nggak ada kendala untuk mengerjakan project UAS. Jadi project UAS-nya adalah kalian pilih studi kasus. Saya pengen memperbaiki kualitas citra, tapi spesifik ya. Boleh control di jurnal yang sudah jadi gitu ya. Tadi kayak citra dental. Ya, kalian buat judul project UAS-nya adalah perbaikan kualitas citra dental. Terus kalian cari inputan contoh citra, ada banyak di Google, citra dental, X-ray gigi. Kalian lakukan proses perbaikan entah dengan contrast stretching, image ekualisasi yang sudah kita belajar di sebuah median filter, atau brightness ya, meningkatkan dengan brightness yang ditambah pixelnya, dan lain sebagainya. Ini kan artinya ini citra input, ini citra output. Terus kalian hitung MSE dan PSNR-nya. Kalian ambil kesimpulan dari output hasil, kalau bisa inputnya ada 2 ya, 2 atau 3 gitu ya. Terus kalian ambil kesimpulan
apakah nilai proses yang kalian lakukan itu sudah baik atau belum, dengan mengetahui nilai MSE-nya apakah mendekati 0 dan PSNR-nya di atas 30. Nah, kalian buat programnya dalam bentuk GUI ya. Jangan buat dalam bentuk subplot, dalam bentuk GUI, terus kalian presentasikan kesimpulannya, masalahnya kalian tampilkan judulnya, prosesnya, terus tampilkan PSNR dan MSE-nya, terus kalian ambil kesimpulan. Kalau ada contohnya sih. Contoh program PSNR. Ini mungkin kalian sudah sering buka ya di pemrograman MATLAB.wordpress ini. Jadi nanti intinya adalah di project WISE-nya. Bentar, saya belum share screen. Buat seperti ini ya. Notation. Ini kan buka citra, terus kalian lakukan proses median filter atau proses yang lain, terserah ya. Nah, citranya harus spesifik, jadi sesuai judul. Kalau citra gambar buah, ya tulis gambar buah, citra dental gigi, ya tulis dental gigi, citra gambar bunga, atau citra X-ray paru, X-ray seluruh tubuh, ada banyak contoh di Google ya. Terus kalian tampilkan MSE dan PSNR-nya saja sih. Terus kalian ambil kesimpulan. Itu untuk project WISE-nya. Bisa dimengerti ya untuk soal UAS. Ada yang mau ditanyakan tentang project UAS-nya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya anggap sudah paham. Karena ada yang membahas. Maaf Pak, Ya, silakan. maaf Pak. Untuk nanti kan tugas proyek UASnya itu membuat program GUI untuk menghitung MSE dan PNSR. Terus hasilnya tuh dibuat laporan berupa PowerPoint ya Pak. Nanti pengumpulannya juga kalau tadi Bapak jelasin kan ada bisa lewat presentasi langsung, juga lewat YouTube. Iya, ya. Itu bebas milih berarti Pak? Ya, bebas milih. Kalian kalau pengen presentasi langsung. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai di pertemuan, seumpama minggu depan ada yang sudah selesai, boleh langsung presentasi di minggu depan. Nanti saya anggap sudah UAS. Jadi nanti ketika UAS tinggal ngumpulin laporan saja. Nanti kalau nggak sempat ya, kalau nggak bisa presentasi online, saya sarankan sih pertemuan 15 sudah selesai, jadi temannya yang lain bisa lihat contoh presentasi, contoh program yang dibuat gitu ya. Jadi buat presentasi, laporannya nggak harus PPT ya, formatnya terserah mau PDF, Word, dan lain-lain. Penting di situ kalian jelaskan judulnya, terus yang kalian lakukan itu apa gitu ya. Gambarnya harus spesifik ya, bukan gambar terserah gitu. Jadi kalau perbaikan citra gua atau perbaikan citra batu bata, ada banyak sih contoh di jurnal penelitian, ada perbaikan citra telur dan lain sebagainya. Terus kalian cek nilai PSNR dan MSE-nya, terus kalian ambil kesimpulan. Seperti itu saja.
Ya, ada yang mau ditanyakan yang lain? Sekarang karena tadi ada yang minta untuk tugas biar ini bisa praktek masing-masing, apa sama persis kayak gini ya? Kalau sama persis kayak gini, nanti uh, nggak ketahuan ya kalian paham atau enggak. Saya tambahkan buahnya di sini. Oke. Berarti tugas 10. Sebenarnya bukan tugas ya, praktek ya untuk mengetahui pemahaman kalian. Saya buat sama saja soalnya semua ya. Di sini ada citra input. Nah, saya lihat contoh di PowerPoint biar selisihnya nggak jauh. Tujuh satu satu dua tiga empat lima kosong enam. Nilai paling tinggi mungkin 8. Saya ngasal aja lah. Otomatis harusnya sih bisa dihitung ya. Yang penting citra inputnya harus lebih kecil sih. Ya nggak harus. Ini citra input. Jadi tugasnya nanti kalian hitung manual, kalian lakukan proses dengan kode MATLAB yang saya lampirkan, outputnya sama atau enggak. Citra output. Ini aja soalnya ya, citra input, citra output, kerjakan di Excel dan MATLAB. Log 10 di Excel kayaknya bisa ya, harusnya bisa sih. Maksudnya biar nggak hitung manual. Saya screenshot, saya taruh di PowerPoint yang baru nanti saya. Jadi ini tugas 10. Ya, ada yang mau ditanyakan? Saya share di setting di ini apa? Kalian bisa download di chat Zoom. Chat Zoom kayaknya bisa share file. Bisa ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya taruh di WhatsApp aja. Saya harap sih pengennya nanti yang dari salah satu di antara kalian atau lebih banyak lebih baik yang skripsinya tentang pengolah citra. Saya lihat masih jarang ya.
skripsinya ngambil pengolah citra. Oke, seperti itu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Oh, ini yang tadi Pak, apa, yang terkait perhitungan MSE dan PNSR. Tadi kan ya input kan ditentukan juga, terus nilai outputnya juga kalau tadi penjelasan Bapak kan udah ada tuh nilai outputnya. Ya. Nah, penentuan nilai outputnya itu ditentukan bebas atau kita mencari tahu dulu berdasarkan dari nilai inputnya, Pak? Sebelum yang bukan, kalau yang bukan program gitu. Maksudnya yang project UAS-nya. Ya, maksudnya tuh bukan Pak, yang tadi yang barusan yang perhitungan yang Bapak contohkan tadi kan nilai input udah ada, udah apa, udah ada nilai inputnya. Nah, untuk nilai outputnya itu kalau misalkan kita misalkan nilai inputnya pakai ini, nah citra outputnya itu kita tentuin dari awal atau apa, itu citra output itu udah hasil dari perhitungan citra inputnya sendiri atau gimana Pak? Oh, Belum saya belum jelaskan paham di dari situ, Pak. oh ya, saya jelaskan dari tadi kan saya sudah kasih contoh ya. Kalian punya teman fotonya buram gitu ya. Nah, foto buram ini citra input. Dia ngasih foto itu ke kalian gitu ya. Tolong dong perbaiki gitu ya dengan Photoshop atau dengan aplikasi yang lain gitu ya, Canva atau Adobe Lightroom, biar gambarnya nggak buram atau lebih terang gitu kan. Itu kan proses. Nah, setelah kalian edit, kalian terangkan, naikkan brightness-nya atau yang lain, ini kan jadi citra output. Ini citra input, itu foto teman kalian yang buram, minta dieditkan. Itu citra input, ini citra output yang sudah kalian edit. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana mengetahui kualitas citra ini apakah lebih baik atau lebih buruk atau sama saja. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan ada namanya pengujian subjektif. Pengujian subjektif ya subjektif tiap orang masing-masing. Kalau menurut saya ini udah bagus, terus kalian kasih ke teman kalian, enggak ternyata sama aja. Nah itu kan subjektif ya. Itu penelitian subjektif. Kalau di penelitian di akademik kan nggak bisa. Karena subjektif tiap orang beda-beda. Nah, untuk objektif dilakukan pengukuran dengan rumus. Salah satunya adalah MSE dan PSNR. Jadi rumus MSE dan PSNR itu untuk mengetahui apakah citra itu semakin mendekati citra asli atau enggak. Kalau semakin mendekati citra asli artinya citra itu semakin baik. Kalau MSE itu mendekati 0, kalau PSNR itu di atas 30 dB. Jadi kalau seperti itu teman kalian nggak bisa bantah. Ini ternyata citranya sama aja, nggak lebih baik. Enggak, saya sudah buktikan dengan PSNR-nya di atas 30 dB, MSN-nya mendekati 0 gitu kan. Nah, kalau gitu kan nggak bisa bantah, ada faktanya, ada angka yang disampaikan. Jadi citra input itu, nah itu kan contoh proses nyatanya. Nah, karena ini tugas hanya untuk membuat kalian paham proses penghitungan MSE dan PSNR, saya buat contoh citra input ini citra saya buat sembarang, karena contoh hanya proses penghitungan sederhana ya. Jadi cukup 3 kali 3. Nah ini citra output adalah setelah di-editing, dinaikin brightness-nya, menggunakan median filter, dengan histogram ekualisasi, dan lain sebagainya. Ini contoh citra output. Yang ngarang juga hanya untuk membuktikan kalian paham proses perhitungannya dan pengerjaannya di MATLAB. Nah, itu seperti itu. Dapat dipahami ya? Iya Pak, baik Pak. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Kalau ada yang nanya, artinya dia mengikuti ya, maksudnya paham gitu ya. Saya nggak harus menarget semua orang harus paham ya. Yang penting ada salah satu yang paham ya nggak apa-apa. Mungkin temannya bisa jelaskan ke yang lain. Oke, itu untuk tugas 10. Untuk tugas sebelumnya juga
silakan dikerjakan, termasuk tugas besar ya, project UAS-nya. Sudah ada, saya kasih gambaran, bisa dicicil dari sekarang. Jadi nggak perlu nunggu soal UAS apa sih, soal UAS sudah saya sampaikan. Kalian bisa kerjakan dari sekarang, buat laporannya. Kalau sudah selesai, kalian boleh langsung presentasi. Saya pengen presentasi, Pak. Kalau saya sarankan, kalau masih di minggu-minggu sebelum UAS, presentasinya ketika perkuliahan, biar temennya yang lain bisa lihat. Bisa jadi motivasi dan, oh ternyata cara langkah-langkahnya, pengerjaannya seperti itu. Yang lain temennya ada pandangan gitu ya. Saya harap sih ada yang sebelum UAS sudah ada presentasi, yang presentasi UAS ya. Kalian juga nggak punya tanggungan nanti ketika UAS, jadi lebih ringan juga. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang lain. Kalau nggak ada, saya kira cukup. Mungkin kalau ada yang masih belum paham, kalian bisa lihat lagi rekaman ini ya, karena ini saya rekam terus saya upload di website saya. Kalian bisa lihat rekamannya. Mungkin ada yang kelewat ya, karena nggak fokus. Saya yakin sih pemahaman apa yang saya sampaikan 100% mungkin nggak mungkin kalian bisa tangkap 100%. Ya ada. Ya mungkin ada 1-2 orang gitu yang bisa memahami 100%, tapi kan fokusnya tiap orang beda-beda. Mungkin ada yang memahami 80, 60%, 20%, mungkin ada yang masuknya cuma 10, mungkin ada yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, itu yang nggak masuk sama sekali. Ya, so kalau seperti itu kalian bisa lihat rekamannya lagi. Siapa tahu dengan itu pemahamannya lebih meningkat. Nah, itu keuntungan dari kuliah online ya, ada rekamannya. Ya, beberapa dosen mungkin ada yang nggak merekam, mungkin kebijakan masing-masing. Kalau ada dosen yang nggak mau direkam, artinya dosen tersebut pengen kalian ya fokus ketika perkuliahan. Kalau dulu ketika saya kuliah, ada beberapa mahasiswa yang direkam, dosen menerangkan, jadi dia beli alat perekam kayak wartawan gitu ya, yang kayak MP4 itu ditaruh di meja dosen, jadi penjelasan dosennya dia rekam, jadi nanti dia baca, dengarkan lagi setelah perkuliahan. Banyak, tapi hanya suaranya saja. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.